Kemudian sesudah kita melanjutkan mengimport kelasnya, sekarang kita akan ke tahap pra-pemrosesan dataset yang bertujuan untuk mengubah format gambar dan meningkatkan resolusi gambar yang sudah kita download dari Google Earth Engine, yang mana berisikan sebuah peta yang berformatif dan belum diubah ke format gambar yang bisa dilatih di model seperti format PNG. Dalam pemrosesan ini, ada beberapa tahapan yang mana kita akan memulai terlebih dahulu. Pertama yaitu inisialisasi kelas pra-pemrosesan dataset. Kita bisa mengklik seperti ini. Kita bisa menginputkan ada 3 parameter. Parameter pertama yaitu parameter input. Kita cari inputannya terlebih dahulu. Copy path-nya, kita tempel di sini. Kemudian path directory output, kita membuat sebuah folder di sini untuk outputnya. Kita copy path. Dan yang terakhir yaitu path directory result exergan. Lalu kita klik shift enter. Ada 3 parameter yang ada di kelas pra-pemrosesan dataset. Terdapat 3 path directory yang harus kita buat dan kita inputkan ke dalam parameter tersebut. Kita harus membuat sebuah folder input sebagai tempat penyimpanan gambar yang sudah kita download dari GEE. Folder output sebagai tempat penyimpanan gambar yang sudah diubah format gambarnya ke dalam PNG. Dan yang terakhir yaitu folder output exergan sebagai tempat penyimpanan gambar yang sudah di high resolusi oleh model exergan. Ketiga folder tersebut, pada folder inputannya harus ada isi filenya berupa gambar-gambar yang masih mentah, yang barusan kita download dari GEE dan masih berformatif. Sedangkan pada folder lainnya seperti folder output dan folder output exergan itu harus kosong tanpa ada file lainnya, dikarenakan nantinya library-nya akan mengisi secara otomatis di dalam folder tersebut pada saat kita eksekusi programnya. Sesudah kita melakukan inisialisasi, kita akan ke tahap mengubah format gambar. Ubah format gambar ada 3 jenis yang ada dalam library ini, yaitu ubah format gambar skala directory, yang berarti mengubah format gambar dengan sekali banyak yang akan dimasukkan ke dalam inputan format gambar. Dapat kita ketik kodenya sebagai berikut. Nah, di sini dia akan mengkonversikannya ke PNG, dari TIFF ke PNG. Nah, ada parameter eksekusi yang kita bisa lihat di sini, bahwa tandanya dia sudah sukses melakukan konversi ke PNG. Kode yang kita tulis ini, dia akan melakukan format gambar skala banyak yang sudah kita inputkan path-nya di kelas pada waktu kita inisialisasi untuk menjalankan metode yang ada di dalam library tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat folder outputnya. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar yang sudah diubah ke dalam model PNG. Kita juga bisa melihat. Nah, ini adalah gambar PNG yang diubah dari formatif ke PNG. Kemudian, jenis kedua mengubah format gambar secara satu persatu, yang mana gambar tidak skala banyak diubah ke dalam format PNG, melainkan kita akan menginputkan gambar secara satu persatu ke dalam metode untuk diubah formatnya. Kita dapat menuliskan kodenya sebagai berikut. Dalam sini ada 2 parameter. Yang pertama yaitu kita bisa mengambil path image-nya. Parameter yang keduanya yaitu kita membuat sebuah directory tersendiri untuk mengimportkan gambarnya, mengubah gambarnya ke PNG. Copy path-nya. Sudah kita mengimportkannya di sini. Sudah kita mengimportkan 2 buah parameternya di sini, baru kita klik shift enter. Nah, di sini dia memberitahukan konversi ke PNG selesai, gambar disimpan di content folder output 11 di sini. Kita lihat. Nah, ini sudah diubah ke bentuk PNG. Jadi kode yang kita tulis ini melakukan eksekusi dalam mengubah gambar secara satu persatu dengan kita menginputkan path file gambar kita yang sudah di-download dan meletakkan ke folder yang sudah kita buat untuk menampung gambar yang sudah diubah formatnya. Kemudian jenis ketiga, metode yang mengubah format gambar dari TIFF ke PNG skala directory dan menyimpannya ke dalam array. Tiap alur path gambar yang sudah diubah ke dalam PNG. Kita dapat menulis ke dalam kodenya sebagai berikut ini. Lalu kita klik shift enter. Di sini dia sudah melakukan konversi dari mengubah format TIFF ke PNG. Di sini kita bisa lihat folder inputannya dan kita bisa lihat data array-nya. Kode tersebut akan menampung jalur gambar file yang sudah diubah ke dalam PNG ke dalam array list.
pada variabel data gambar array. Sesudah kita melakukan pengubahan format dari format TIFF ke format PNG, kita akan melanjutkan ke tahap meningkatkan resolusi gambar. Resolusi gambar yang digunakan untuk library ini adalah menggunakan model SRGAN yang sudah di-training oleh Google. Library ini sudah dipasangkan model SRGAN dan diinputkan ke dalamnya agar langsung dapat dieksekusi secara langsung. Untuk meningkatkan resolusi gambar, ada dua cara dalam melakukannya. Yang pertama, melakukan resolusi skala directory atau skala banyak. Kita akan menulis kode sebagai berikut. Di sini dia akan melakukan resolusi gambar. Maka, metode ini akan menghasilkan gambar yang sudah diresolusi atau ditingkatkan pixelnya dan disimpan ke dalam folder output SRGAN yang sudah kita buat dan kita inputkan di dalam kelas pra-pemrosesan dataset tadi. Terjadi kendala yaitu error, yang mana error tersebut terjadi akibat kurangnya RAM dari GPU itu sendiri, yang mana melebihi kapasitas. Jadi SRGAN ini dari rekomendasi saya sendiri yaitu harap menggunakan GPU yang di atas lebih dari 32 GB atau 45 GB RAM-nya. Atau kita bisa pilih di tool di runtime ini, change runtime, pilih di bagian A100 GPU atau L4 GPU untuk apabila teman-teman atau para akademis yang nantinya akan menggunakan tool SRGAN resolusi dataset ini sekali banyak mengeksekusinya, harap menggunakan GPU yang di atas A100 atau L4 GPU. Karena basic dari SRGAN resolusi dari model Google ini, dia direkomendasikan untuk menggunakan GPU tingkat tinggi atau di atasnya. Karena di bawah dari itu, dia mengalami overload GPU-nya dan mematikan sistem daya itu sendiri. Walaupun seperti itu, kita juga mendapatkan hasilnya seperti ini. Ada beberapa gambar yang sudah tereksekusi dapat digunakan pada GPU T4 ini. Nah, dia gambarnya diperbesar dan lebih diperhalus lagi pixelnya dari ukuran sebelumnya. Ukuran sebelumnya seperti ini. Nah, ini adalah ukuran sebelumnya. Yang ini adalah ukuran sesudah di high resolusi. Selanjutnya, cara kedua yaitu dengan menginputkan gambar secara satu persatu untuk meresolusikan SRGAN-nya. Kita dapat menulis kode tersebut sebagai berikut. Berarti tandanya dia sudah melakukan resolusi gambar. Kita buka. Di resolusi gambar ini, di sini dia tidak menyimpan gambar tersebut di dalam suatu folder. Dia menyimpan gambar tersebut dalam bentuk vektor di variabel height resolusi image. Jika kita mau menampilkannya, kita bisa membuka kode atau menampilkan sebuah gambar yang sudah kita melakukan resolusi gambar tersebut dengan SRGAN, maka kita dapat membuat sebuah gambar atau menampilkan gambar tersebut ke dalam bentuk plot, yaitu dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Di sini image-nya ada variabel image. Ini adalah gambar resolusi SRGAN-nya di dalam library yang kita panggil. Metodenya yaitu plot image resolusi SRGAN. Di sini kita juga dapat bisa melihat dokumentasinya. Teman-teman atau para akademis bisa mengcopy dokumentasi ini untuk dicoba di kodenya. Selanjutnya,